Saudara-saudara, eh, mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Filsafat Ilmu pada program Pasca Sarjana di Universitas Lampung. Saudara-saudara mahasiswa, kuliah ini adalah kuliah wajib yang diharuskan untuk semua program pasca sarjana yang ada di Unila, baik dia S2 maupun S3. Mata kuliah ini mata kuliah wajib universitas bersamaan dengan metodologi penelitian. Nah, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ini saya ingin teruskan bahwa mata kuliah ini tersebar di antara lain yang saya menjadi penanggung jawabnya adalah di FKIP. Di FKIP untuk kelompok ilmu pendidikan yang terdiri dari teknologi pembelajaran, manajemen pendidikan, magister keguruan sekolah dasar, itu saya dibantu oleh Dr. Didi Karwan. Kemudian pada kelompok bahasa dan seni yang terdiri dari bahasa magister bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Lampung, dibantu oleh dua orang doktor, yaitu Dr. Farida Aryani, Dr. Dwiana Hapsari. Sedangkan untuk kelompok sains, magister matematika, pendidikan fisika, kemudian magister pendidikan IPS, saya dibantu oleh Dr. Tri Jalmo. Kemudian mata kuliah ini juga disajikan di Fakultas Kedokteran, yaitu di Magister Kesehatan Masyarakat atau Kesmas. Saya di sana dibantu oleh Dr. Berta Kurniawan, dan kemudian tim Fakultas Hukum untuk doktornya dibantu oleh Dr. Tisnanta, dan untuk Fakultas Ekonomi S3 itu Dr. Adian. Kemudian di multidisiplin yang terdiri dari S2 Magister Ilmu Lingkungan, Magister Pesisir dan Laut, Magister Sumber Daya Alam, itu, dan satu lagi Doktor Ilmu Lingkungan atau DIL, saya sebagai penanggung jawab dan sekaligus mengeksekusi sebagai pelaksana. Sebelum lebih jauh kita maju kepada apa itu filsafat ilmu, saya ingin menjelaskan pada saudara-saudara bahwa mata kuliah filsafat ilmu ini merupakan mata kuliah wajib. Tadi seperti dikatakan bahwa dia merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program pasca sarjana Unila, baik strata 2 maupun 3. Dengan kata lain, ini merupakan wajib universitas. Nah, mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menguasai pengetahuan filsafat dan cabang-cabang filsafat, macam-macam pengetahuan yang dimiliki manusia, aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Kemudian merambah kepada perbedaan dan persamaan antara ilmu, agama, dan filsafat. Yang ini, saudara masih ingat barangkali terjadi perdebatan sengit di media sosial bagaimana ahli filsafat mengatakan sesuatu dari kacamata filsafatnya yang membuat orang bingung karena dia tidak memahamkan kepada audiens perbedaan sudut pandang antara filsafat, ilmu, dan agama. Sehingga jadi rame. Kemudian memahami kriteria dan teori kebenaran ilmiah serta syarat-syarat ilmiah. Beberapa cara mendapatkan pengetahuan ilmiah, khasanah ilmu pengetahuan seperti teori, hukum, postulat, dalil, aksioma, metode ilmiah, dan cara berpikir ilmiah yang meliputi bahasa, matematika, dan statistika itu juga dibahas dalam filsafat ilmu ini. Kemudian nanti ditutup dengan bagaimana nilai dipandang dari filsafat ilmu, apakah sesuatu itu menjadi bebas nilai atau tidak bebas nilai. Nah, itulah saudara-saudara gambaran umum atau deskripsi dari rumah yang akan kita masuki itu. Kemudian kita lanjutkan kepada inti persoalan. Saya ingin mengenalkan apa itu filsafat ilmu. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat filsafat itu, saya mengajak saudara dari 3 pintu masuk yang berbeda.
Pintu pertama kita melihat dari arti kata filsafat, kemudian asal katanya, kemudian pemahaman kita secara bebas tentang filsafat itu. Oke, kita lanjutkan step kita yang berikutnya, asal kata. Saudara-saudara, filsafat itu dari asal katanya atau akar katanya itu dua hal, yaitu philo dan sophie. Makna philo adalah cinta, sophie adalah kebijaksanaan. Berarti berfilsafat itu adalah mencintai kebijaksanaan. Oleh sebab itu, orang yang memahami filsafat, ingat, memahami filsafat bukan hanya sekedar tahu, hafal, enggak, tapi betul-betul paham dengan filsafat, maka orang itu akan menjadi wise, bijak. Apa yang dimaksud dengan bijak itu? Karena dia mencintai kebijaksanaan, yaitu dia akan melihat sesuatu dari sudut kebenaran, keadilan, kebaikan, kebajikan, dan lain-lain. Jadi dia melihat sesuatu itu secara komprehensif, esensial, dan mendasar. Itulah orang yang memahami filsafat. Makanya saudara-saudara saya ajak untuk berpikir filsafat tentang ilmu yang akan saudara bahas atau ilmu yang akan saudara geluti dari pintu masuk filsafat. Harapan saya setelah Anda belajar filsafat ini, Anda tahu tujuan penelitian Anda, tujuan ilmu pengetahuan yang Anda dalami, makna esensinya apa, kegunaannya apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu di S1 Anda hanya sekedar mendeskrip, mengetahui begini, sudah selesai urusan. Tapi di S2, apalagi nanti S3, justru esensinya yang harus kita pahami. Nah, berikutnya, pemahaman secara bebas. Berpikir secara mendalam, itu berfilsafat. Maksudnya, sampai ke akar-akarnya, sampai ke hakikatnya, sampai ke intisarinya, sampai ke esensi hal-hal yang hakiki. Nah, tapi harus diingat, menyeluruh dan mendasar. Itu filsafat. Tidak bisa sepotong-sepotong, sekuen-sekuen. Tidak bisa. Ya, jadi menyeluruh dan mendasar. Kenapa? Karena hakikatnya berpikir yang seperti itu abstrak dan universal. Oleh sebab itu, di tesis Anda, di disertasi Anda, awal dari tulisan itu mesti ada abstrak. Itu menunjukkan adalah tulisan singkat tetapi mendalam tentang hakikat dari yang Anda tulis. Jadi Anda baru sekarang memahami bahwa itu gunanya tulisan itu. Ada yang protes, kenapa harus ditulis abstrak duluan? Makanya saya sangat aneh kalau ada penelitian yang tidak ada abstraknya. Bagaimana kita harus memahami? Karena di sana ada kata kunci yang sifatnya spesifik dalam penelitian itu tentang hakikat dan universal dari apa yang ditelitinya. Kemudian kita lanjutkan. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang filsafat, suka tidak suka, mau tidak mau, kita juga bicara tentang cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat itu banyak sekali. Belum kita bicara ranting dan lain sebagainya. Oke lah, cabang yang besar saja dulu. Saya memilahnya ada 10 paling tidak. 10 paling tidak. Berarti maksud saya itu minimal. Bisa cabangnya itu menjadi lebih leluasa. Kosmologi, metafisika, teologi, antropologi, logika, etika, estetika, epistemologi, aksiologi, ontologi, dan cabang-cabang filsafat khusus seperti filsafat hukum, politik, pendidikan, filsafat pemerintahan, dan filsafat ilmu yang kita dalami sekarang. Itu cabangnya. Nah, penjelasannya begini. Kosmologi itu apa? Bicara tentang filsafat alam. Jadi hakikat alam. Itu adalah bicara tentang filsafat alam. Salah satu contoh. Ada orang melihat kenapa bumi ini kok diciptakan seperti ini. Dia tidak bulat, tapi elip. Ada lagi yang mengatakan, ada nggak temannya bumi yang lain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti kita bicara secara mendalam tentang alam ini, yaitu disebut dengan filsafat alam. Makanya, nanti di magister, di doktor ilmu lingkungan, ada yang disebut dengan etika lingkungan. Nah, itu sumber dari segala sumbernya adalah di filsafat alam. Kemudian metafisika.
yaitu hal-hal yang di belakang alam. Behindnya alam itu apa? Nah, itu ada pada metafisika. Salah satu contoh metafisika, Anda melihat ada warna merah, hijau, kuning. Kenapa orang sedunia ini sepaham kalau merah itu di lalu lintas kok berhenti? Enggak, bablas saja itu. Kenapa? Nah, itu sebenarnya kita sudah sepakat warna-warna itu secara metafisik memiliki atau memaknai sesuatu tentang sesuatu yang lain. Nah, itu fisika atau metafisika. Dan masih banyak lagi contoh lain. Nah, sekarang filsafat ketuhanan. Kalau kita bicara tentang ketuhanan atau teologi, ada namanya ilmu teologi, itu berarti kita berbicara tentang filsafat ketuhanan. Salah satu contoh saya ingin menggambarkan seperti ini. Orang yakin bahwa kalau berbuat baik itu akan masuk surga, berbuat jelek akan masuk neraka. Pertanyaan saya, Anda yakin itu? Tentu Anda akan menjawab semuanya yakin. Pertanyaan saya, kenapa Anda yakin? Apa sudah ada yang pulang dari surga atau pernah pulang dari neraka sehingga Anda yakin? Tidak perlu. Karena ilmu ketuhanan itu berangkat dari keyakinan. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berangkat dari keraguan. Nah, ini nanti kita bahas pada pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Kita bicara tentang matematika, statistika, dan bahasa. Itu nanti akan ketemu kita di sana. Kemudian antropologi, itu filsafat manusia. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu, tentang manusia, ya itu filsafat antropologi. Dan etika, itu filsafat tingkah laku. Baik, buruk, itu filsafat etika. Salah satu contoh, saudara-saudara. Ada makna tertentu dalam filsafat etika. Makna tertentu di satu daerah tertentu itu justru bertentangan dengan daerah yang lain. Contoh, barangkali ada di antara saudara-saudara orang dari Sumatera Selatan, dari Muara Enim, mengatakan mertuanya itu kamu, itu penghormatan. Tapi coba itu yang dengar orang Jawa, itu sakit telinganya. Itu filsafat tingkah laku. Jadi si Jawa nggak bisa protes kepada yang Muara Enim. Muara Enim jangan mengatakan kepada yang Jawa, nggak bisa. Itu karena beda ininya. Beda makomnya. Nah, kemudian filsafat keindahan itu disebut dengan estetika. Saya contohkan begini, saudara melihat lukisan Leonardo da Vinci, terkenal lukisan itu, ada wanita cantik, fotonya, harganya miliaran. Anda yang nggak tahu dengan filsafat keindahan atau filsafat etika, Anda mengatakan yang beri lukisan itu bodoh banget. Cuman kertas begitu dia dihargai miliaran. Atau Anda pergi ke Istana Bogor, di sana ada namanya patung Deno. Sekarang sudah dikasih baju. Dulunya zaman Soekarno, patung itu nggak dikasih baju, patung wanita. Dan sering Soekarno itu memandang, kalau orangnya nggak tahu dengan filsafat etika, filsafat keindahan, Soekarno itu sedang melampiaskan libidonya. Enggak. Karena dia bisa tahu bagaimana sesuatu ciptaan itu menjadi indah. Contoh lukisan Basuki Abdullah. Itu kalau yang nggak ngerti, contoh lagi yang lebih ngawur lagi, contoh lukisan Apandi. Itu hanya coret-coretan, plotot sana, plotot sini. Harganya 1 miliar. Saya pernah melihat itu di Jogja, lukisan itu. Saya dikasih saja nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak tahu di mana letak keindahannya gitu ya. Kemudian filsafat berpikir, itu filsafat logika. Ini pokoknya nanti kita ketemu premis mayor, premis minor. Itu filsafat berpikir. Kemudian epistemologi, ini filsafat pengetahuan. Nah, selanjutnya saudara-saudara kita lihat adalah aksiologi. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang nilai, itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita bicara tentang aksiologi. Itu nilai. Nah, kalau tentang ada atau tidak ada sesuatu, itu ontologi. Nah, di sini nanti rame kita bicara apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi. Yang itu satu garis lurus dengan yang ada di filsafat ini.
Salah satu contoh, saudara-saudara yang dari ilmu pendidikan, di Fakultas Hukum itu kita juga belajar tentang undang-undang, katakanlah undang-undang lalu lintas. Di jurusan PPK, di program studi PPKN, jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, itu juga bicara tentang undang-undang lalu lintas. Tapi bedanya ada secara ontologi, yaitu kalau si PPKN itu bicara tentang bagaimana mengajar orang lain, jadi mengajarkan undang-undang kepada orang lain, jadi dia mengajar orang yang akan mengajar. Sementara kalau yang di Fakultas Hukum, dia belajar tentang undang-undang, cukup itu saja, padahal objeknya sama. Ini kalau lebih luas lagi nanti teman tetangga sebelah, di sana ada program S2 matematik, di sini ada pendidikan matematik, sama-sama bicara tentang hukum Boyce Ballot. Tapi kalau di sana orang memahami Boyce Ballot sebagai ilmu pengetahuan, di sini bagaimana mengajarkan hukum Boyce Ballot kepada orang yang akan mengajar hukum Boyce Ballot kepada muridnya. Hukum Archimedes sama, berat benda yang dimasukkan ke dalam zat cair beratnya akan sama dengan zat cair yang dipindahkan. Di MIPA sebelah dengan pendidikan MIPA di sini sama itu, bahannya itu. Tapi bedanya secara esensial, yang di sana mengajarkan orang mengajar mengajar tentang hukum Archimedes, sedangkan di sini mengajarkan orang akan mengajar hukum Archimedes. Itu perbedaan esensial dari ontologi keilmuan, jadi tentang keberadaan sesuatu. Nah, berikutnya yang saya jelaskan tadi, filsafat khusus. Filsafat khusus itu apa? Filsafat yang belajar tentang kekhususan tentang sesuatu. Contohnya filsafat politik. Filsafat politik bagaimana cara mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Filsafat pendidikan, contohnya begini. Ini dari MKGSD salah satu contoh. Manusia itu dilahirkan, ada yang mengatakan sudah membawa semua perangkat. Mau jadi apa itu sudah ada bakatnya. Jadi pendidikan hanya sekedar merespon. Itu disebut naturalisme. Yang empirisme beda lagi, mengatakan enggak. Mengatakan bahwa manusia itu lahir ya seperti kertas putih, kosong, blong. Yang menjadikan dia mazusi, menjadikan dia apa itu, ya manusia di sekitarnya itu yang menulis di kertas kosong itu. Makanya John Locke mengatakannya dia sebagai tabula rasa, yaitu lapisan yang berlapis lilin yang masih bening. Nah, Wilhelm Sterren mengatakan enggak begitu. Manusia lahir itu gabungannya dua-duanya. Dia punya bakat, tapi juga dia merupakan sesuatu yang harus dirangsang dari luar, dan itu tergantung dari bagaimana pendidikan yang dia peroleh atau pengalaman yang dia peroleh. Ini kasus seperti ini, ada kasus Anala, kasus Anala di India, yaitu ada seorang anak ditemukan yang diasuh oleh serigala. Ditemukan usia 7 tahun, dia merangkak seperti serigala, suaranya seperti serigala, dan tahun ke-10 meninggal ya. Nah itu contoh-contoh. Kalau kita bicara filsafat hukum, di filsafat hukum di sana jelas kalau orang melanggar ini maka ini. Tapi tidak sesederhana itu ternyata. Mengapa pelanggaran terjadi? Mengapa orang itu melanggar? Wah, itu filsafat yang bicara. Anda ingat ada satu kasus Simbok mencuri getah karet, hanya berapa batok, itu dihukum 6 bulan penjara atau didenda 6 juta rupiah. Diputuskan oleh hakim, malu diketok. Tapi hakim langsung mengangkat jubahnya, mengatakan kepada halayak yang datang di sini, mohon membantu si orang tua ini meringankan bebannya dengan cara berpatungan. Si hakim sendiri mengeluarkan uang 5 juta.
satu ruangan itu terharu. Menunjukkan bahwa apa? Hukum tetap berjalan. Namun pengatasan secara hukum itu manusiawi bicaranya. Itu filsafat hukum. Kalau filsafat ekonomi ya gampang sekali. Filsafat ekonomi itu yang paling sederhana dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah filsafat. Nah, saudara-saudara saya kira itu kuliah pertama dari saya dan ada tugas pada saudara. Tugas yang pertama ini adalah membaca buku filsafat ilmu yang tadi yang saya ya dari sebuah pengantar populer. Jadi buku itu filsafat ilmu sebagai pengantar populer nanti bisa saya tunjukkan bukunya oleh Yuyun Surya Sumantri dan Anda buat resume satu halaman folio, tulis tangan ya, ditulis tangan, kemudian saudara foto kirimkan lihat via WA ke nomor itu. Saya kira itu yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang minggu depan pada season minggu kedua membahas melanjutkan yang kita bicarakan hari ini. Saya kira itu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.